Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardiansah. Mungkin kita ada sedikit ngobrol dulu ya, bahwa seberapa minat sih misalkan remaja terhadap pendidikan agama Islam ya. Kalau kita lihat di masyarakat, agama itu menjadi bahan apa ya? Konsumsi publik lah. Kita tidak pernah melihat pengajian itu sepi ya. Di setiap RT, RW pengajian mulai dari anak muda, mulai dari remaja, ya anak kecil, anak muda atau remaja, bahkan orang yang sudah sepuh, mereka pasti selalu ikut pengajian. Bahkan orang yang tidak sempat datang ke pengajian, ya mereka akan menyempatkan waktu hanya sekedar untuk mendengarkan YouTube misalkan atau Instagram, yang dimana memuat ceramah-ceramah seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih ya di sekolah itu? Kalau saya rasa sih ada dua. Kita lihat dulu metode pembelajaran. Kalau kita lihat metode pembelajaran anak SD, SMP, SMA itu pasti akan berbeda. Mungkin kalau SD kita bisa langsung mendoktrin ya, memang karena mereka harus diisi seperti itu. Tapi kalau untuk kalangan SMP, SMA ya, apalagi yang sudah tinggi SMA gitu, ya mungkin sudah tidak bisa lagi. Kita harus mengajarkan mereka cara menggunakan pikiran, cara membahas isu-isu kontemporer, isu-isu yang terkini gitu. Apalagi di dunia ini sudah tidak ada batasnya. Seperti itu. Kalau kalau seorang guru itu mampu membahas isu-isu kontroversi yang selama ini menjadi pembahasan di masyarakat, it, maybe anak itu pasti akan senang gitu. Misal kita ambil contoh mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal itu boleh apa enggak sih sebenarnya? Saya sebagai guru itu banyak ditanya, Pak, hukum mengucapkan selamat Natal itu bagaimana, Pak? Yang pada akhirnya saya menyajikan dua pendapat, bahwa ada yang mengucapkan selamat Natal itu boleh, ada yang mengucapkan selamat Natal itu haram. Ya. Dari berbagai macam sudut pandang itu saya hadirkan juga argumentasi yang memang ilmiah kayak gitu. Dan yang berbeda pendapat itu bukan ulama yang ecek-ecek, ya kita akui keilmuannya gitu secara nasional maupun internasional. Nah, hal-hal itulah yang harus disajikan, bahwa kalau pendidikan agama mampu menghadirkan atau menyajikan pembahasan-pembahasan yang kontemporer dalam artian yang modern, ya mungkin mereka akan terus senang gitu. Jangan sampai memisahkan bahwa udahlah agama mah udah cukup hanya membahas sholat gitu kan, membahas zakat dan lain-lain. Ya itu penting banget, itu namanya fikih ya. Fikih saya juga di SMA suka mengajar fikih itu. Cuman tetapi untuk pemikirannya juga kita harus sajikan itu, bahwa mau tidak mau ya kita harus membahas isu-isu kontroversi. Meskipun kalau kita lihat sebagian masyarakat kita itu masih belum siap untuk membahas isu-isu kontroversi. Ya misalkan mengucapkan selamat Natal, ada yang membolehkan, oh berarti yang bolehin langsung masuk Kristen misalkan, atau dianggap wah akidahnya rusak dan lain-lain gitu. Ya pada akhirnya kita harus menjadi orang yang dewasa dalam pendapat ya, karena semakin kita menemukan jawaban di dalam Islam, itu bukan yang muncul adalah jawaban tunggal, justru jawaban yang multi tafsir, banyak dari berbagai macam sudut pandang. Apalagi kalau kita lihat K13 itu di pendidikan, ya dalam salah satu metodenya adalah menjadikan murid itu mempunyai jawaban dari berbagai macam sudut pandang, lebih daripada satu sudut pandang, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana sih moralitas akhlak yang dialami oleh remaja itu mulai menurun. Nah ini pentingnya pendidikan itu harus bersinergi ya, mulai dari keluarga, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi negeri, kemudian lingkungan masyarakat dan lain-lain, lingkungan keluarga gitu. Kalau misalkan dia terlahir dari keluarga yang broken home gitu, maka ada penanganan yang khusus seperti itu. Atau dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, ya akan ada penanganan khusus. Itulah kenapa ya seorang guru itu harus peka ya, bahwa melihat
mereka apa sih penyebabnya gitu? Apa sih penyebab mereka menjadi bandel? Apa sih? Gitu. Kemudian jadikanlah akhlak ya, norma-norma itu menjadi suatu budaya di sekolah. Ya misal udah baik lah cium tangan kepada guru gitu kan. Itu sudah baik. Tinggal ketika norma-norma sudah diangkat ya, sudah dijadikan hukum positif, hukum yang pasti di sekolah tersebut menjadi budaya, maka ketika dia melanggar kita harus lihat apa sih itunya. Kalau ada yang tidak melakukan kita ingatkan seperti itu. Karena tidak ada sekolah yang mengajarkan keburukan, pasti mereka mengajarkan semua kebaikan. Nah, ini yang menjadi suatu penting ya, bahwa kita sadarkan juga kepada remaja, kepada anak sekolah bahwa melakukan akhlakul karimah bagian dari apa? Bagian dari kewajiban, karena perbedaan kita dengan hewan adalah akhlak itu. Makanya contoh lah, kalau misalkan kita bekerja, nggak interview depan HRD kita nggak punya akhlak, apa yang terjadi? Pintu rezeki tertutup, mereka tidak akan mau menerima. Sama gitu. Kalau tidak punya akhlak, pintu ilmu akan tertutup. Ya begitu. Itu yang bisa kita obrolkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kita akan bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Yang pada intinya adalah lakukan kebaikan karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.